warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis pertemuan ke-7 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Sampling audit adalah suatu penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% dari unsur-unsur pada suatu saldo akun ataupun kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai atau menguji beberapa karakteristik pada saldo akun tersebut ataupun kelompok transaksi tersebut. Jadi auditor biasanya mengetahui akun mana saja dan jenis kelompok transaksi seperti apa yang sangat rentan terjadi salah saji. Dalam penugasannya, auditor melakukan sampling untuk menguji karena auditor tidak mungkin melakukan pengujian terhadap keseluruhan data yang ada. Gak mungkin kan kalau misalkan ada 1000 data atau lebih dari itu dilakukan pengujian semuanya oleh auditor, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya juga yang sangat banyak gitu. Jadi auditor harus memiliki pemahaman yang baik mengenai perencanaan prosedur auditnya, termasuk salah satunya adalah sampling audit. Lalu untuk metode sampling itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu sampling statistik dan yang kedua adalah sampling non statistik. Sampling statistik ini biasanya auditor menggunakan data-data berupa angka yang kemudian diolah menggunakan rumus-rumus atau formula yang baku, yang hasilnya juga menghasilkan yang bisa dikatakan hasilnya itu mendekati akurat karena telah melalui perhitungan-perhitungan yang memadai oleh auditor. Seperti itu. Tapi ada juga metode sampling statistik yang tidak menggunakan data berupa angka. Salah satu contohnya adalah sampling atribut. Sampling atribut ini dia nggak terpaku sama angka, tapi auditor tuh lebih ngecek ke voucher-voucher atau formulir transaksinya, kayak parafnya lengkap apa enggak, terus tentang authorization matrixnya, terus mengenai bentuk formulirnya udah sesuai apa belum, terus tentang penomorannya udah sesuai apa belum, seperti itu. Dan ada lagi metode sampling dari statistik ini, yang lainnya adalah sampling penemuan dan sampling penerimaan. Lalu yang kedua adalah sampling non statistik. Kalau sampling non statistik ini untuk menentukan unit samplingnya dan untuk menyimpulkan hasilnya itu nggak dari angka-angka, tapi melainkan dari judgmental atau penilaian dari auditor itu sendiri gitu. Jadi nggak memerlukan data-data berupa angka dan tidak memerlukan rumus-rumus atau formula yang baku. Nah, untuk melakukan sampling non statistik ini bisa dilakukan secara acak maupun non acak. Dalam menentukan penggunaan sampling, baik itu statistik ataupun non statistik, auditor harus melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dapat menentukan apakah mereka akan menggunakan teknik sampling statistik ataupun non statistik. Pertimbangan-pertimbangan tersebut apa aja? Yang pertama, ketersediaan tentang informasi. Ketersediaan tentang informasi ini maksudnya adalah nilai buku dari saldo akun ataupun kelompok transaksi yang akan diujikan itu lengkap apa enggak, kayak gitu. Jadi ketersediaan informasi juga menentukan auditor ini akan menggunakan sampling statistik ataupun non statistik. Biasanya kalau misalkan nilai buku atau biasanya kalau misalkan datanya itu lengkap dan dapat diperhitungkan, auditor akan menggunakan teknik sampling statistik. Yang kedua yaitu karakteristik mengenai unit-unit populasi. Jadi ada nggak saldo nol ataupun saldo yang minus, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ekspektasi mengenai salah saji. Jadi auditor nih melihat dia mau mengaudit saldo akun atau transaksi apa, dia harus berekspektasi apakah dari saldo akun tersebut tidak ada ataukah ada sedikit kesalahsajian ataupun justru banyak. Itu juga menjadi bahan pertimbangan oleh auditor untuk dapat menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Jadi di sini kita udah tersedia
data saldo piutang PTX per tanggal 31 Desember tahun 2019. Saldo piutangnya di sini adalah 1,5 triliun dengan jumlah debitur yaitu 33.000 lebih. Jadi dari 33.000 lebih ini kita nggak mungkin menguji keseluruhan data yang ada, sehingga auditor harus melakukan sampling. Gimana cara menghitung samplingnya? Kita akan mencoba menghitung berapa dari 33.000 lebih debitur ini kita pilih berapa untuk diujikan. Dengan yang pertama harus kita tentukan besarnya overall materiality-nya. Overall materiality-nya itu didapat dari total aset yang dikalikan dengan persentase dari tolak ukurnya, tolak ukur perusahaan. Jadi untuk total asetnya kita asumsikan yaitu 37,5 triliun. Sehingga saldo piutang ini hanya 4% dari total aset, seperti itu. Jadi dari 37,5 triliun ini dikalikan dengan tolak ukurnya kita asumsikan yaitu 1%. Jadi didapatkan hasil 375 miliar rupiah. Lalu setelah menentukan overall materiality-nya, kita tentukan juga performance materiality-nya. Performance materiality-nya itu didapat dari angka overall materiality dikalikan dengan persentase low atau high risk-nya. Semakin tinggi risiko, biasanya persentasenya itu akan semakin rendah. Jadi kita pakai di sini 70% dari nilai overall materiality-nya. 70% dari 375 miliar, yaitu kita dapat angka 262,5 miliar. Setelah diketahui besarnya performance materiality, maka kita harus menentukan besarnya nilai dari sampling interval. Sampling interval ini didapat dari rumus performance materiality dibagi dengan confidence factor. Untuk confidence factor itu ada tabelnya dari ISA guidance, ada confidence level dan confidence factor. Biasanya auditor menggunakan level itu antara 90% dengan 95%. Di sini kita gunakan levelnya 95% sehingga confidence faktornya yaitu sebesar 3,0. Jadi sampling intervalnya itu adalah nilai dari performance materiality dibagi dengan 3. Tadi nilainya kita dapat 262 miliar, maka kita harus bagi dengan angka 3, kita memperoleh hasil 87,5 miliar. Dari sampling interval yang sudah diketahui, selanjutnya kita akan menentukan besarnya sampling size. Sampling size ini merupakan tahap akhir dari menentukan banyaknya sampel yang akan digunakan. Itu diambil dari banyaknya populasi dibagi dengan sampling interval. Banyaknya populasi di sini kita ambil dari saldo akhir dari saldo piutangnya aja, yaitu 1,5 triliun. 1,5 triliun dibagi dengan besarnya sampling interval yaitu 87,5 miliar. Kita dapat hasil 17. Jadi dari 33.000 data debitur yang tersedia, kita hanya menguji sebanyak 17 debitur untuk mengetahui misstatement dari saldo piutang ini. Nah, kita kan udah tahu nih dari 33.000 data debitur yang ada itu kita ambil samplingnya itu 17 debitur aja. Nah, dari 17 debitur ini gimana kita ngambilnya dari data-data ini gitu. Kalau saya pakai berdasarkan MUS. Jadi saya ambil ini pertama saya sort dulu dari angka terbesar sampai terkecil. Jadi saya ambil 17 dengan nilai tertinggi. Sudah diambil dari 17 nilai tertinggi, kita buat kolom-kolom. Yang pertama yaitu nomor, yang kedua nomor debitur,
ketiga saldo piutang, yang keempat akumulasinya, dan yang kelima adalah persentase terhadap populasi. Jadi untuk nomor debitur dan saldo piutang sudah tersedia, tinggal kita menghitung akumulasinya saja. Akumulasinya itu dihitung dari saldo piutangnya. Jadi saldo piutang yang pertama itu menjadi akumulasi pertama, selanjutnya ditambah dengan yang kedua, ditambah lagi ke bawah, tambah lagi ke bawah, seperti itu sampai 17. Terus untuk persentase terhadap populasinya itu didapat dari akumulasi dibagi dengan populasinya yaitu 1,5 triliun. Kita hitung sebanyak 17 data yang ada, dihitung sebanyak 17. Untuk pengujiannya kita lakukan dengan tabel yang ada di samping. Tabelnya yaitu terdiri dari nomor debitur, correct value, audited value, misstatement, dan persentase dari misstatement. Untuk nomor dan nomor auditor diisi berdasarkan data yang ada. Untuk audited value-nya saya ambil dari saldo dari masing-masing debitur, dan correct value-nya saya asumsikan sendiri. Jadi untuk misstatement-nya dihitung dari correct value dikurangi dengan audited value. Apabila hasilnya positif, itu artinya dia understated atau dicatat kurang tepat gitu. Jadi dicatatnya harusnya 500 juta tapi dicatat 400 juta gitu. Jadi kurang catat istilahnya gitu. Tapi kalau hasilnya minus, dia berarti overstated atau dicatat terlalu besar. Untuk persentasenya, rumusnya yaitu dari misstatement dibagi dengan correct value. Kita dapat hasil sekian, dilakukan sebanyak 17 kali dari 17 debitur. Kita total persentasenya. Persentasenya di total kita dapat hasil minus 40,56%. Artinya mostly atau sebagian besar di sini overstated atau dicatat terlalu besar. Dari total dari persentase ini dibagi dengan banyaknya sampel yaitu 17. Jadi 40 minus 40,56% dibagi 17 kita dapat hasil 2,39%, minus 2,39%. Dari situ kita kalikan dengan total populasi minus 2,39%, kita kalikan dengan populasi sebanyak 1,5 triliun, maka kita dapat hasil 35 miliar. Artinya minus 35 miliar, artinya saldo piutang dicatat terlalu besar sebesar 35 miliar. Jadi saldo piutang PTX pada tanggal 31 Desember 2019 dicatat terlalu besar sebesar 35 miliar. Seharusnya tidak mencapai 1,5 triliun, hanya sebesar 1,4 triliun lah itu. Untuk hasil dari pengujian sampling kali ini, kan kita dapat data saldo piutang PTX per tanggal 31 Desember 2019 itu ada sebanyak 33.000 lebih debitur dengan nilai 1,5 triliun. Nah, dari banyaknya 33.000 itu kita lakukan perhitungan-perhitungan, kita dapat hasil bahwa sampling size-nya itu hanya sebanyak 17. Jadi kita melakukan sampling 17 dari 33.000 debitur yang ada. Kita lakukan pengujian-pengujian yang akhirnya ditemukan bahwa saldo piutang PTX per tanggal 31 Desember itu tahun 2019 itu dicatat terlalu besar. Seharusnya hanya sebesar 1,4 triliun saja, 1,4 sekian triliun, tapi dicatat sebanyak 1,5 triliun. Dicatat terlalu besar sebesar 35 miliar. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.